Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan dari tanggal 25 November hingga 29 November 2019. PC Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal gelar konsolidasi dan upgrading. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal periode 2019-2023 menggelar acara konsolidasi dan upgrading untuk pengurus baru bertempat di Hotel International Piloting Panyebungan. Refleksi hari ulang tahun guru, mendatangi guru ke sekolah. Mungkin jejak ketiga orang ini patut dicontoh saat hari ulang tahun guru Senin 25 November. Mereka mendatangi sekolah tempat dulu mereka menimba ilmu untuk bersilaturahmi dengan guru-guru mereka. Mereka adalah M. Daud Batubara, staf ahli di pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Khalilullah Esos, Camat Kota Nopan, dan Alpin Syahriah Sibuan, Sekretaris Camat Kota Nopan. Ketiganya mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kota Nopan, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Nopan. Peringati Hari Guru 2019, MPC Pemuda Pancasila Mandailing Natal desak Presiden Republik Indonesia tetapkan William Iskandar sebagai pahlawan nasional. Pionir pendidikan pribumi pertama di Indonesia yang berasal dari Pidoli Lombang Mandailing Natal, Soti Nasution atau yang lebih dikenal dengan William Iskandar yang lahir tahun 1840 Masehi sudah selayaknya mendapatkan anugerah pahlawan nasional dari Republik Indonesia di bidang pendidikan. Demikian disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Mandailing Natal Syahriwan Kocu Nasution didampingi Sekretaris Al-Hasan Nasution SPD bersama pengurus lainnya yaitu Ahmad Thohir Nasution, Roni PS Nasution, Hotma Siregar Esos, Mahyudin Nasution, Panri Fauzi Nasution kepada Start News Senin 25 November. Lantunan ayat suci Al-Quran di rapat paripurna DPRD Mandailing Natal. Lantunan ayat suci Al-Quran diperdengarkan di gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal Senin 25 November. Saat ini dan seterusnya, setiap pelaksanaan paripurna akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kabak Persidangan Af Rizal. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itu terlihat pada saat paripurna pengambilan persetujuan tata tertib, kode etik dan tata beracara DPRD Mandailing Natal yang dipimpin langsung Ketua Dewan Erwin Effendi Lubis, Wakil Ketua Harminsyah Batubara dan Erwin Effendi Nasution. Aik Inumon kembali longsor, mobil CPO terjebak dan lalu lintas lumpuh. Akibat kondisi tanah labil dan bertebing, longsor kembali terjadi di Aik Inumon, Kecamatan Panyebungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Material longsor menimpa badan jalan provinsi dan menyebabkan mobil CPO terjebak di tengah lokasi longsor. Akibatnya jalur Panyebungan Natal Pantai Barat lumpuh total. Petugas Puskesmas Longat masih mogok kerja. Komisi 4 akan panggil Kepala Puskesmas. Dalam kurun waktu seminggu terakhir ini, petugas pegawai Puskesmas Longat, Kecamatan Panyebungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal masih melakukan mogok kerja. Komisi 4 DPRD Kabupaten Mandailing Natal akan memanggil Kepala Puskesmas Milvariani Siregar dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Hanya 5 balon bupati daftar di Partai Golkar Mandailing Natal. DPD 2 Golkar Mandailing Natal telah menutup pendaftaran bakal calon atau balon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal untuk Pilkada 2020 mendatang. Tercatat sebanyak 5 orang mendaftar sebagai balon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal. Kelima balon bupati yang mendaftar yakni Haji Aswin Parinduri, Haji Dahlan Hasan Nasution, Haji Indra Porkas, Haji Ahmad Hussein Nasution, dan Brigjen Purnawirawan Sofwat Nasution. Rabu 27 November, DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mandailing Natal buka penjaringan balon bupati. DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal Rabu 27 November membuka penjaringan calon bupati Mandailing Natal tahun 2020. Demikian Edi Anwar, Ketua Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal di Sekretariat DPC PKB Jalan William Iskandar, Aik Galoga, Kecamatan Panyebungan, Mandailing Natal. Kembalikan berkas ke Demokrat, Sukhairi mantap maju balon Bupati Mandailing Natal.
Wakil Bupati Kabupaten Mandiling Natal aktif Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon bupati melalui DPD Partai Demokrat Selasa 26 November. Dia menyampaikan kesiapannya secara ikhlas lahir dan batin untuk membina yang unggul. Dengan penuh kerendahan hati, ia berharap diberikan kesempatan. Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan digelar di Mandiling Natal. Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menggelar pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 2019 Rabu 27 November. Acara yang dilaksanakan di Aula Hotel Rindang, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyebungan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Mandiling Natal, Ketua TP PKK Mandiling Natal, Kepala OPD, para camat, ibu-ibu bayangkari, ibu-ibu persit, dan Kepala Puskesmas. Kader PKB Haji Muhammad Jakfar Sukhairi pendaftar pertama di PKB. Pada Rabu 27 November, Haji Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution mendatangi kantor DPC PKB Mandiling Natal di Ait Galoga, Kecamatan Panyebungan, guna mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Mandiling Natal. Sukhairi yang biasa dipanggil itu merupakan pendaftar pertama di PKB untuk jadi balon bupati yang akan diusung Partai PKB Mandiling Natal. Selain kader PKB, Haji Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution adalah Wakil Bupati Mandiling Natal aktif. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara apresiasi Rizka peraih cum laude USU. Mendapat nilai cum laude di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara USU pada wisuda USU di Auditorium USU Senin 25 November lalu, Rizka Amalia mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Haji Harun Nasution. Selain meraih prestasi tersebut, alumni SMA Negeri 1 Panyebungan ini pun diberikan kesempatan memberikan kata sambutan mewakili wisudawan pada acara wisuda sarjana, magister, dan doktoral di kampus tersebut. Di hadapan para rektor, guru besar, dosen, staf, dan undangan lainnya, Rizka dengan tenang menyampaikan sambutannya dan membuat bangga kedua orang tuanya. Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah bertempat di halaman kantor Camat Panyebungan Rabu 27 November. Bupati Mandiling Natal dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Mandiling Natal menyampaikan perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kebakaran melanda Pasar Lama Panyebungan. 6 unit rumah toko ruko yang terbuat dari kayu di Pasar Lama Kecamatan Panyebungan Mandiling Natal ludes terbakar pada Rabu 27 malam. Besarnya api membuat seisi bangunan rata dengan tanah. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui asal muasal api. Ada yang kehilangan di kebakaran Pasar Lama Panyebungan. Di saat orang berduka, masih saja ada orang yang tega mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kondisi ini terjadi saat kejadian kebakaran sejumlah rumah toko atau ruko yang terbuat dari kayu di Pasar Lama Panyebungan pada Rabu 27 November malam. Pemilik kios handphone yang berada tepat di samping lokasi kebakaran mengaku kehilangan sejumlah barang saat proses evakuasi barang-barang dari ruko miliknya. Salah seorang kerabat Anwar Ponsel yang ada tepat di samping bangunan yang terbakar mengatakan, alhamdulillah barang-barang bisa diselamatkan, namun sebagian ada yang hilang. Rak ponsel abangnya bahkan ditemukan di Simpang Banjar Sibagure. Bupati pantau proses pemadaman api. Bupati Mandiling Natal Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution meninjau secara langsung kebakaran 6 unit rumah toko ruko yang terbuat dari kayu di Pasar Lama Kecamatan Panyebungan Mandiling Natal. Bupati yang menggunakan baju kemeja berwarna hitam datang tanpa pengawalan untuk memantau langsung upaya pemadaman api tersebut. Dinas Koperasi UKM harus bangun untuk kaum milenial Mandiling Natal. Dunia usaha Madinah, khususnya skala kecil dan menengah, sangat membutuhkan dukungan manajemen dan permodalan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM tidak boleh biarkan tidur. Hal itu disampaikan pemerhati Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Zainal Arifin MSI dalam diskusi kecil sejumlah tokoh muda Madinah di Panyebungan pada Kamis 28 November. Jelang hari ulang
ulang tahun Korpri di Kota Nopan meriah. Hari ulang tahun Korpri yang jatuh pada 29 November 2019 di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal berlangsung dengan meriah. Berbagai kegiatan pun digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun yang merupakan wadah bagi pegawai Republik Indonesia ini. Serangkaian kegiatan pun digelar mulai minggu lalu dan puncaknya upacara tanggal 29 November yang berlangsung di lapangan terminal Kota Nopan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal prioritaskan dana desa di tahun 2020 pengembangan inovasi. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD akan memprioritaskan penggunaan anggaran dana desa di tahun 2020 untuk pengembangan inovasi. Jika selama ini dana tersebut digunakan untuk pemenuhan pembangunan proyek infrastruktur, tahun depan alokasi dana itu digunakan berdampak langsung kepada masyarakat. Pelamar CPNS di Mandailing Natal capai 12.109 pelamar. Pelamar calon pegawai negeri sipil CPNS di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 ini mencapai 12.109 pelamar. Pelamar CPNS tersebut akan memperebutkan 218 formasi yang terdiri dari formasi khusus disabilitas 5 formasi, tenaga guru 59 formasi, tenaga kesehatan 114 formasi, dan tenaga teknis 40 formasi. Ia menyampaikan dari data jumlah pelamar tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 4.959, tenaga kesehatan sebanyak 4.353, dan tenaga teknis sebanyak 2.797. Polisi harus segera tangkap pemerkosa gadis cilik di Huta Raja, Siabu. Polisi harus gerak cepat menangkap AB, oknum yang tega memperkosa seorang gadis cilik berumur 10 tahun di Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Disampaikan tokoh masyarakat Iskandar Hasibuan di ruang kerjanya di Jalan William Iskandar, Kelurahan Dalan Lidak. Kepala BNPB berkunjung ke Mandailing Natal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend Doni Monardo berkunjung ke Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis 28 November. Kunjungannya ke Mandailing Natal ini untuk melihat secara langsung dampak sosial akibat pertambangan tanpa izin atau peti, khususnya di Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot. Pada kunjungan ini, Kepala BNPB bersama rombongan mengadakan pertemuan dengan Muspika, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta beberapa perwakilan penambang yang ada di desa itu. Dalam pertemuan itu intinya warga mau beralih profesi dari penambang ke usaha lain asalkan pemerintah bisa memberikan solusi usaha apa yang harus dikerjakan masyarakat. Komnaspa, Komisi Nasional Lembaga Perlindungan Anak atau LPA kecam pelaku pemerkosa anak 10 tahun di Siabu. Erwin Syahpasaribu, Ketua Komnas Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Mandailing Natal, mengecam tindakan oknum pelaku bejat pemerkosa anak gadis yang masih berumur 10 tahun. Pelaku sendiri diketahui bernama AB, warga Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang sudah dilaporkan ibu kandung korban ke Polres Mandailing Natal.